Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran dengan saya, Risma Sagitarini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita akan awali video tentang materi ini dengan konsep nilai mutlak. Jadi mungkin kalian masih bingung dengan apa sih itu nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu biasanya dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Seperti itu. Berbeda dengan tanda kurung, tanda mutlak itu bilangannya diapit oleh dua buah garis. Jadi ini nilai mutlak ini adalah jarak dari titik 0 pada garis bilangan. Jarak X. Misalkan di sini ada nilai mutlak dari X, ini kita bacanya nilai mutlak dari X. Kalau nanti ada seperti ini, itu artinya nilai mutlak dari 2. Nah, ini seperti misalkan di contoh ini, nilai mutlak dari 2 ini adalah jarak 2 dari titik 0 pada garis bilangan. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar tentang garis bilangan kan, yang seperti ini. Di sini misalkan ada titik 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang di kiri 0 itu adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah nilai mutlak 2, maka kita akan mencari, sebenarnya kita itu mencari jarak dari 2 ke 0. Kita bisa coba cari dengan cara meloncat dari 2 ke 0. Kita harus meloncat berapa kali? Dari 2 kita ke 1 dulu, 1 kali, kemudian ke 0. Jadi 2 kali, maka nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nah, sekarang apabila nilai mutlak dari suatu bilangan yang bernilai negatif, misalkan min 1, karena nilai mutlak itu adalah jarak X dari titik 0 pada bilangan, pada garis bilangan, berarti min 1 itu adalah jarak min 1 dari titik 0 pada garis bilangan. Kita cari min 1-nya. Min 1 kan ada di sini. Jadi dari min 1 ke 0, jaraknya 1, atau itu artinya nilai mutlak dari min 1 itu adalah 1. Atau bisa kalian cari dengan seperti ini. Nilai mutlak dari min 1 itu adalah nilai negatif dari min 1. Nah, min kali min itu kan plus, berarti min kali min 1 itu adalah 1. Sama. Jadi, bisa saya katakan bahwa jika nilai mutlak dari X itu akan bernilai X, dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan dia akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Seperti pada contoh, jika X-nya positif, ketika nilai mutlak dari bilangan itu adalah bilangan positif, seperti yang di atas ini, X seperti contoh itu 2. 2 di sini kan positif, artinya dia akan bernilai positif dari bilangan itu sendiri. Nah, kalau yang kedua, seperti di sini kan min 1, maka dia akan bernilai min, makanya min dari min 1, seperti itu. Ini yang perlu kalian ingat baik-baik. Nah, yang biasanya siswa itu agak bingung itu adalah ketika dia harus mengalihkan atau melakukan operasi ketika ada bilangan yang bernilai negatif. Nah, ini yang ingin saya berikan sedikit pemahamannya agar kalian tidak bingung. Jadi ketika ada min dari min satu bilangan, misalnya 3, itu artinya kalian mengalihkan min yang di depan dengan min yang di belakang dulu. Min yang di depan dengan min yang di dalam kurungnya. Karena min kali min adalah plus, itu artinya plus 3, seperti itu. Kalau nanti ada min 2 kali min 3, seperti itu, maka jadinya akan hasilnya plus 6.
Atau boleh kalian langsung tulis 3 atau 6 saja. Itu yang harus diperhatikan karena kita akan banyak menggunakan operasi hitungan seperti ini di nilai mutlak. Nah, kemudian ada juga yang harus kalian perhatikan ketika melakukan operasi bilangan positif dan negatif. Biasanya siswa akan bingung di sini. Misalkan yang pertama 3 kurang 2. Itu kan artinya 3 ditambah min 2. Biasanya kan kita tinggal langsung aja hitung 3 kurang 2, 1. Atau 3 tambah min 2, 1, sama. Caranya, agar mudah, kalian bisa pakai sistem uang dan hutang. Jadi ketika ada bilangan yang positif, kalian anggap saja itu uang yang kalian punya, dan bilangan negatif itu hutang yang kalian punya. Andaikan sekarang kalian punya uang sebanyak 3.000 lah misalnya. Uangnya sebanyak 3, kemudian kalian punya hutang sebanyak 2. Saya tidak asumsikan kalian yang tidak mau membayar hutang ya, kita asumsikan kalian akan pasti membayar hutangnya. Jadi ketika kalian punya uang 3, punya hutang 2, kalian melakukan proses pelunasan di sini, berarti yang kalian punya akan tersisa 1, seperti itu. Nah, sekarang misalnya ada 2 kurang 3. Ini biasanya siswa agak bingung di sini. Ini kalau saya jabarkan artinya 2 tambah min 3. Kalian punya uang 2, kalian punya hutang 3, kalian melakukan proses pelunasan, artinya hutangnya sisa 1, makanya min 1. Kalau sekarang ada 2 buah bilangan yang negatif, min 3, min 4. Itu kan artinya min 3 ditambah min 4. Hutang 3, kalian hutang 4 lagi, berarti hutangnya jadi 7. Seperti itu. Kemudian ketika menguadratkan bilangan positif ataupun negatif, kalau kalian kuadratkan hasilnya akan selalu positif. 4 kuadrat 16, min 4 kuadrat 16, karena negatif kali negatif pasti positif. Seperti itu. Ini materi tambahan dari saya. Kemudian saya masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sifat-sifat nilai mutlak ini saya ingin mengajak kalian untuk membuktikan bersama-sama. Jadi saya berikan sedikit konsepnya, nanti saya akan berikan tabel yang mungkin akan membantu kalian dalam menemukan sifat-sifatnya. Jadi yang pertama, ketika kita kan tadi punya mutlak X, hasilnya adalah X. Kemudian mutlak min X, itu kan hasilnya juga X. Nah, sekarang apabila kalian punya X kuadrat dan nilai mutlak dari X yang dikuadratkan. Misalnya, di sini saya punya 2 kuadrat untuk yang pertama ini. Itu adalah 4. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari 2 dikuadratkan. Ini artinya kalian harus memutlakkannya dulu, baru dikuadratkan. Ingat, dimutlakkan dulu, baru dikuadratkan. Nilai mutlak dari 2 adalah 2 kuadrat, sama dengan 4. Seperti itu. Jadi nanti biar kalian tidak bingung ketika ada nilai mutlak dari min 2. Itu artinya kalian harus memutlakkan nilai min 2-nya dulu, baru dikuadratkan. Nilai mutlak dari min 2 adalah 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4. Kemudian, kalau ada akar X kuadrat, ini hasilnya pasti akan X, selalu. Nilai akar dari satu bilangan yang dikuadratkan itu adalah bilangan itu sendiri. Oke, kemudian ada nilai mutlak dari X kali Y. Jadi tanda titik itu adalah tanda kali supaya kita tidak bingung. Kemudian nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari Y. Ini misalkan saya punya
bilangan jika X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1 misalkan. Yang pertama kita coba yang ini. Nilai mutlak dari X kali Y. Itu artinya nilai mutlak dari 2 kali 1. Nah, kalau seperti ini, yang kalian lakukan adalah mengalihkan bilangan di dalam tanda mutlaknya dulu, baru dimutlakkan. Berarti nilai mutlak dari 2 adalah 2. Yang kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari Y. Artinya nilai mutlak dari 2 kalikan dengan nilai mutlak dari 1. Kenapa bisa 2? Kenapa bisa 1? Kalian bisa lihat di sini. Nilai mutlak dari 2, 2. Nilai mutlak dari 1, 1. Hasilnya adalah 2. Jadi kalau ada operasi di dalam tanda mutlak seperti ini, kalian operasikan dulu, entah tandanya kali, tambah, kurang, bagi. Kalian operasikan dulu, baru dimutlakkan seperti ini. Nah, kalau operasinya seperti ini, kalian mutlakkan dulu, dapat hasil, kalian mutlakkan dulu, dapat hasil, baru dikalikan. Jadi ini mutlak ini mungkin hampir sama seperti tanda kurung sebenarnya. Kemudian sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya itu ketika ada X tambah Y, kemudian mutlak X ditambah mutlak Y, dan mutlak dari X tambah Y. Saya berikan contoh ketika ada bilangan yang positif dan negatif. Sebenarnya sama saja ketika kalian sudah mengetahui konsepnya. Jadi tolong dipahami bagaimana konsepnya. Misalkan saya pakai dua buah bilangan yang positif dulu deh. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Yang pertama kita coba yang ini. X tambah Y. X tambah Y itu artinya 1 tambah 1, 2. Yang kedua ini mutlak X tambah mutlak Y. Itu artinya mutlak 1 ditambah mutlak 1. Ini dimutlakkan dulu. 1 tambah 1, 2. Kemudian yang ketiga, mutlak dari X tambah Y. Oke, biar lebih gampang untuk melihat ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian sekarang yang ketiga. Berarti ini kita ubah aja dulu X dan Y-nya. Mutlak dari 1 tambah 1. Karena seperti ini berarti yang diselesaikan duluan adalah tambahnya. Mutlak dari 1 tambah 1, 2. Nilai mutlak dari 2, 2. Oke, itu yang ketiga. Nah, sekarang saya mau coba ketika dua buah bilangannya bernilai negatif. X-nya misalkan min 1, Y-nya adalah min 2 misalkan. Oke, kita coba yang pertama. X tambah Y artinya 1 tambah min 2. Saya kurung di sini tujuannya agar kalian tidak bingung ketika melihat, Bu, kenapa tanda tambah dan kurangnya dibarengin gitu. Jadi saya buat tanda kurungnya. Ini artinya dia punya uang 1, dia punya hutang 2. Artinya ketika dia melakukan proses pelunasan, sisa hutang 1. Oke, itu selesai yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua. Mutlak dari X ditambah mutlak dari Y. Mutlak dari min 1 ditambah mutlak dari min 2. Ini berarti yang kalian lakukan adalah memutlakkan dulu baru dijumlahkan. Mutlak dari min 1 adalah 1 ditambah mutlak dari min 2 adalah 2. 1 tambah 2, 3. Selesai. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mutlak dari X tambah Y. Kita ganti dulu. Mutlak dari min 1 min 2. Kita selesaikan yang di dalam tanda mutlaknya.
min 1, min 2, hutang 1, hutang 2 lagi artinya min 3. Berarti nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Itu adalah yang ketiga. Oh, ini saya ada kesalahan sedikit di sini. Jadi tadi saya pakai tandanya positif, seharusnya negatif min 1-nya. X-nya sini kan min 1 nih. Berarti min 1 tambah min 2. Hutang 1, hutang lagi 2. Jadi sisa hutangnya adalah 3. Seperti itu. Mungkin bisa kalian lihat perbedaan hasil bergantung pada sifatnya. Segampang itu sih menyelesaikan sifat-sifat nilai mutlak untuk di awal. Jadi sifat-sifat ini yang akan kalian gunakan untuk selanjutnya, untuk menggambar grafik, menentukan garisnya seperti apa. Nah, sekarang coba dicari nilainya ketika X-nya kita punya beberapa nilai X. Saya buatkan tabel seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin mencobanya, bisa dibuat dengan lebih rapi ya. Di sini saya punya bilangannya min 4, kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita sampai 5 saja. Nah, di sini saya mau ada nilai Y-nya. Itu kemudian ada nilai mutlak X, kemudian mutlak Y, kemudian nilai dari X tambah Y yang tadi, dan nilai mutlak X tambah Y, kemudian yang terakhir satu lagi, saya ingin ada dicari mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, ini beberapa sifat yang mungkin kalau kalian coba itu hasilnya akan sangat membantu. Nah, di sini misalnya saya punya di sini adalah min 3. Kemudian di sini min 1. Kemudian di sini 4. Di sini saya kasih satu contoh. Misalkan di kolom yang ini dan ini. Nah, nilai mutlak dari X itu kan berarti nilai mutlak dari min 3, yaitu 3. Oke, saya pakai yang sebelahnya aja biar ada perbedaan antara bilangan X dan Y-nya. Nilai mutlak dari X, kita pakai yang ini. Nilai mutlak dari X. Pertama, yang nilai mutlak dari X artinya nilai mutlak dari min 2 itu adalah 2. Nilai mutlak dari Y berarti nilai mutlak dari min 1 itu adalah 1. Kemudian X tambah Y artinya min 2 tambah min 1, min 3. Mutlak dari X tambah Y artinya min 2, min 1, min 3, nilai mutlaknya adalah 3. Mutlak X tambah mutlak Y, dimutlakkan dulu keduanya, berarti mutlak X ini ditambah mutlak Y ini, 2 tambah 1, 3. Seperti itu cara menyelesaikannya. Coba saya berikan kalau di sini salah satu bilangannya itu min 2, kemudian di sini ada bilangan negatif positif deh karena supaya ada perbedaan. Di sini misalkan saya pakai 2, kemudian satunya saya pakai min 3, kemudian di sini ada min 5, kemudian di sini ada 3 dan 4. Nah, coba kalian cari nilai dari
kotak-kotak kosong semua yang ada di sini sampai di bawah. Apakah kalian bisa membuat tabelnya? Jika sudah bisa, pasti kalian akan mendapatkan kesimpulan dari materi mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu sangat gampang sebenarnya apabila kalian sudah mengetahui garis bilangan. Jika masih sulit menggunakan hutang piutang itu, kalian boleh menggunakan garis bilangan. Terserah kalian lebih nyaman menggunakan yang mana. Oke, demikian video mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.